Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di musalla yang semoga Allah Subhanahu wa taala angkatkan derajat kita dengan kita duduk di majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan Allah taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu bisa beramal soleh, meninggalkan segala kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan memberikan kita rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah prioritas muslim setiap hari. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi beliau setelah salat subuh atau ketika masuknya waktu subuh, beliau sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Doa ini selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di setiap pagi hari, di setiap subuh beliau. Dan doa ini termasuk rangkaian dari zikir pagi kita, yang kita disunahkan untuk membaca setiap hari doa ini setiap pagi 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi setiap pagi kita sudah diingatkan bahwasanya yang kita cari hari ini semenjak bangun tidur, yang kita cari hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Maka 3 inilah yang menjadi
prioritas seorang muslim setiap harinya. Dia harus belajar, dia harus bekerja, belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dia harus bekerja untuk mencari rizki yang baik untuk kenyamanan hidupnya dan kenyamanan ibadahnya, dan dia harus beramal, amal yang diterima. Inilah pekerjaan yang penting dalam setiap hari seorang muslim, dan inilah yang seharusnya dia utamakan. Menuntut ilmu, mencari rizki, dan beramal soleh, amal yang diterima. Makanya doa ini kita baca 3 kali setiap pagi, sekaligus mengingatkan kita apa? Sudah semenjak pagi kita sudah diingatkan dengan doa kita. Kita meminta kepada Allah 3 ini, dan kita usahakan hari ini kita melakukan 3 poin ini. 3 poin inilah yang menjadi prioritas kita dalam setiap hari. Seorang muslim dia harus memprioritaskan 3 hal ini. Dia harus belajar, dia harus bekerja, dan dia harus beramal soleh, ya. Maka 3 poin ini yang akan kita bahas dalam pertemuan malam ini. Yang menjadi prioritas seorang muslim adalah belajar, bekerja, dan beramal, ya. Yang pertama yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat yaitu tentunya adalah yang dimaksud adalah ilmu agama, ya. Seluruh kata ilmu, ya, di dalam Al-Quran dan hadis itu maksudnya apa? Ilmu agama, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Siapa yang menuntut ilmu agama, siapa yang meniti jalan dan dia mencari ilmu, maksud ilmu di situ adalah ilmu agama, ya. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama. Darajat, Allah Ta'ala angkat beberapa derajat, ya. Jadi seluruh kata ilmu di dalam Al-Quran dan hadis, ya, adalah maksudnya adalah ilmu agama, ya. Seluruh keutamaan ilmu itu maksudnya adalah ilmu agama, ya. Jadi seorang muslim dia harus apa? Harus berilmu. Dia harus tahu tentang agamanya. Seorang muslim tidak boleh dia tidak tahu tentang agamanya, ya. Atau bahasa kasarnya dia bodoh tentang agamanya, ya. Dia memperoleh Islamnya hanya karena keturunan. Tentang Islam tidak tahu. Salatnya masih belum betul. Akidahnya ya akidah yang dia dengar dari orang tuanya atau yang dia dengar dari masyarakatnya, orang-orang sekitarnya. Tidak pernah belajar sama sekali tentang Islam, atau belajar hanya sekedarnya saja. Hanya sekedar pelajaran yang wajib di sekolah, itu saja, ya. Dan kadang yang dipelajari pun ternyata tidak benar, ya. Maka seorang muslim dia harus belajar tentang agama. Dan pelajaran yang harus dia tuntut, ya,
yang wajib, ya. Pelajaran yang wajib yang dipelajari oleh seorang muslim adalah pelajaran yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib baginya, ya. Jadi seseorang ini berbeda-beda memiliki kewajiban, ya. Jadi segala perkara yang berkaitan yang hukumnya wajib bagi dia, dia wajib mempelajarinya, ya. Seorang muslim diwajibkan untuk sholat setiap hari. Maka berarti apa? Belajar tentang sholat wajib bagi seorang muslim. Dia harus belajar tentang tata cara sholat yang benar. Tidak boleh dia sholat hanya ikut-ikutan saja. Tidak pernah belajar hanya dengan melihat, ya, atau ya melihat atau mendengar. Melihat orang sholat maka dia lakukan seperti itu, mendengar orang baca ini maka dia baca, ya. Tidak pernah dia mengkaji sholat dari awal sampai akhir, ya. Apa rukunnya, apa wajibnya, bagaimana syaratnya, ya. Maka bisa jadi orang sholat yang seperti ini dia hanya melihat dan mendengar apa yang orang baca maka dia dengar. Kalau dia tidak dengar maka dia tidak tahu. Kalau dia tidak lihat maka dia tidak tahu. Dia cukupkan hanya dengan penglihatan dan pendengaran saja. Tidak pernah dia mengkaji perbedaan-perbedaan antara gerakan ini dan gerakan itu, bacaan ini dan bacaan itu, syarat-syarat yang ada di luar sholat bagaimana, ya. Tidak pernah dia mengkaji hal-hal seperti itu. Bisa jadi sholat orang seperti ini apa? Tidak diterima, ya. Bisa jadi sholatnya apa? Tidak diterima, ya. Padahal dia punya banyak waktu untuk belajar, tapi ternyata dia tidak pernah mempelajari sama sekali tentang tata cara sholat yang benar, ya. Dan seorang muslim ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia wajib puasa bulan Ramadan, maka dia pelajari tentang fikih puasa. Dan sebelum itu dia harus mengkaji tentang tauhid. Karena tauhid adalah perkara yang wajib di atas kewajiban-kewajiban yang lain. Hal yang paling wajib adalah membenarkan akidah, ya. Meluruskan tauhid, ya. Itu penting, ya. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau ada dia profesinya sebagai pedagang, maka dia wajib mempelajari tentang fikih jual beli, ya. Zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ya, Umar bin Khattab, ya. Beliau melarang para sahabat beliau atau rakyat beliau ketika beliau jadi khalifah, ya. Beliau melarang orang-orang pergi ke pasar kalau belum pernah belajar tentang riba. Kata Umar, jangan ada yang ke pasar bagi orang yang belum pernah belajar tentang riba, ya. Jadi harus belajar. Pedagang dia harus belajar fikih tentang jual beli, ya. Jadi setiap kita memiliki kewajiban yang berbeda-beda, ya. Kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Kita sebagai orang tua wajib menafkahi anak kita. Maka kita pelajari. Bagi anak dia mempelajari bagaimana adab terhadap orang tuanya. Bagi orang tua dia mempelajari tentang hak anaknya. Bagi suami dia harus mempelajari tentang hak istrinya. Bagi istri juga harus mempelajari apa saja yang wajib dia tunaikan terhadap suaminya. Jadi setiap orang berbeda-beda tentang kewajibannya, dan setiap yang wajib dia ketahui. Wajib dia lakukan dengan cara yang benar. Maka itulah ilmu yang wajib kita tuntut. Selain yang wajib, maka ini hukumnya apa? Sunnah, ya. Selain perkara-perkara yang wajib, untuk mengkajinya juga sunnah. Karena dia sunnah bagi kita
maka mengkaji itu juga sunnah. Adapun hal-hal yang wajib berkaitan dengan diri kita dalam setiap hari kita, maka wajib kita ketahui perkara tersebut, wajib kita pelajari, karena dia wajib kita lakukan, kewajiban yang harus kita tunaikan, maka wajib kita pelajari. Jangan sampai kita melakukannya dengan cara yang salah, ya. Atau jangan sampai ke hak orang lain tidak kita tunaikan karena ketidaktahuan kita tentang agama, ya. Jadi seorang muslim, kita ulangi lagi, dia tidak boleh tidak tahu, ya, tentang kewajiban terhadap dirinya, bagaimana dia melakukannya, ya. Maka inilah yang sebenarnya ilmu minimal yang dimiliki oleh seorang muslim, ya. Sangat sayang, ya, tidak sedikit orang yang masih melakukan riba, tapi ternyata dia tidak tahu itu riba, ya. Banyak orang-orang yang tidak menyangka dan tidak tahu itu riba, sebenarnya riba, ya. Di antaranya banyak apa? Orang menyandakan rumah, ya. Menyandakan itu apa? Dia menggadaikan rumah, lalu yang memberikan uang, orang yang dia gadaikan, apa sih namanya? Itu boleh mendiami rumah tersebut, ya. Ini riba, ya. Kita menggadaikan kepada si fulan, ya. Kita terima uangnya, dia tidak boleh mengambil manfaat dari hutang yang uang yang dia hutangkan kepada kita, ya. Kata Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, ya. Setiap hutang yang dimanfaatkan itu adalah riba, ya. Jadi dia memberikan hutang dan sebagai gadainya apa? Rumah ini ada harganya kalau dia tinggal di sana, tidak boleh dia gratis, ya. Kalau dia tinggal di sana, boleh dia tinggal di sana tapi dia bayar. Tidak boleh dia selama hutang ini tidak dibayar maka saya gratis tinggal di rumah ini, karena rumah ini sudah kamu gadaikan kepada saya dan ini selamanya di tangan saya dan boleh saya pakai selama kamu tidak bisa melunasi hutang kamu, ya. Tidak boleh. Dia harus bayar sewa rumahnya. Berapa kira-kira pasaran rumah tersebut sewanya? Misalnya 1 juta sebulan, potong dari uang yang dia hutangkan tadi, ya, atau harga gadainya tadi. Ketika dia sudah setahun misalnya mendiami rumah tersebut, maka hutang orang tadi kepada dia potong 12 juta, ya. Seperti itu. Bukan ketika dia ketika orang ini menggadaikan rumahnya, dia gratis tinggal di sana sampai orang ini bisa melunasi hutangnya dengan penuh. Dia hutang misalnya 50 juta, bayar 50 juta, ya. Tidak boleh, ya. Dan ini banyak yang melakukannya karena ketidaktahuan, ya. Ini banyak yang melakukan apa? Karena ketidaktahuan itu adalah sebuah riba, ya. Setiap hutang yang dimanfaatkan itu riba, ya. Nah, ini contoh nyata seorang muslim dia tidak kenal dengan kewajiban yang harus dia lakukan, ya. Perkara yang dia lakukan tapi dia tidak berilmu dengan apa yang dia perbuat, sehingga jatuhlah dia kepada riba, ya. Dan hal-hal yang lain juga banyak tentang sholat, ya. Seorang muslim yang tidak pernah belajar tentang sholat, ya, mesti ada aja kesalahan dalam mengerjakan sholat, ya. Padahal itu setiap hari dia lakukan, ya. Bahkan sudah lama dia melakukan, ya. Tapi ternyata sholat yang dia lakukan selama ini tidak
benar atau kurang benar, kurang tepat. Ya. Maka seorang muslim dia harus belajar minimal hal-hal yang wajib yang dia lakukan setiap hari. Ya. Di antara keutamaan menuntut ilmu, ya, kita akan sampaikan di sini keutamaan menuntut ilmu, ya, yaitu orang yang Allah Ta'ala pahamkan agama, ya, ini tanda orang ini diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Ta'ala pahamkan dia tentang agamanya. Ya. Jadi ciri orang ini adalah orang yang diinginkan baik oleh Allah. Ya. Dia apa? Allah Ta'ala pahamkan tentang agamanya. Ya. Dan paham agama tentunya dengan belajar. Ya. Maka ciri orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan apa? Dia sangat mudah untuk belajar, mudah untuk ke majelis ilmu, ya. Tidak terhalang dengan penghalang-penghalang yang lain, ya. Tapi kalau ada orang yang tidak sempat belajar, ya, sehingga dia tidak faham tentang banyak perkara-perkara agama, ya, selalu ada kesibukan, ya, maka bisa jadi ini kebalikannya, ya. Orang yang tidak Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, ya. Maka beruntunglah, ya, orang-orang yang suka belajar, suka hadir di majelis ilmu, ya. Itu kabar gembira, ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan pada diri kita, ya. Yang kedua, ya, di antara keutamaan ilmu tadi yang sudah kita bacakan hadisnya, yaitu menuntut ilmu cara mudah untuk masuk surga. Ya. Menuntut ilmu apa? Cara mudah untuk masuk surga. Ya. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan, dia mencari ilmu berjalan, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga, ya. Karena pahala menuntut ilmu itu lebih besar, ya, dibandingkan pahala yang lain, ibadah-ibadah yang lain, ya. Kita duduk di majelis ilmu dari habis maghrib sampai isya, selama itulah Allah Ta'ala catat pahala, ya. Selama itulah apa? Pahala kita berjalan, ya. Argo pahala kita jalan, ya. Dari habis maghrib sampai isya, ya. Dan Allah Ta'ala kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Allah mengangkatkan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, ya, beberapa derajat, ya. Dan di antara ciri ilmu yang bermanfaat, ya, adalah di antaranya saja, ya, yang kita bacakan, la yatakabbaruna ala ahadin. Orang yang berilmu dia tidak akan sombong terhadap orang lain, ya. Dia tidak akan sombong, ya. Sombong itu apa? Kata Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, orang yang berilmu dia tidak akan menolak kebenaran dan tidak akan meremehkan orang lain. Yang kedua, di antara ciri ilmu yang bermanfaat, yaitu
dia bertambah tawadhu' dan bertambah takutnya kepada Allah. Ya. Karena Allah Ta'ala katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu sebagian dari keutamaan ilmu dan ciri ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang kedua, ya, yang kita cari adalah rizki yang baik. Ya. Jadi yang pertama tadi, prioritas muslim yang pertama adalah dia mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan belajar dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Yang kedua yang dicari seorang muslim dalam setiap harinya adalah rizki yang baik. Ya. Dan ini tentunya untuk kenyamanan hidup kita. Ya. Seorang manusia, seorang muslim tentunya, ya, tidak bisa dia tidak kerja. Ya. Dia harus bekerja. Ya. Untuk kenyamanan dia menuntut ilmu, untuk kenyamanan ibadahnya, dan untuk kenyamanan hidupnya. Tidak bisa kita hanya di masjid saja. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Tidak ada. Islam tidak seperti itu. Ya. Islam memerintahkan kita untuk bekerja, mencari rizki yang halal, ya, untuk kenyamanan hidup kita. Ya. Tapi yang kita cari apa? Rizki yang halal. Sebagaimana doa kita, rizqan thayyiba. Bukan hanya halal, tapi yang baik. Ya. Jadi doa kita apa? Rizqan thayyiba, rizki yang baik. Jadi ini di atas rizki yang halal. Yang baik ini pasti halal. Tapi yang halal, apakah baik untuk kita? Belum tentu. Ya. Jadi rizki yang baik dia pasti halal. Tapi rizki yang halal, apakah baik untuk kita? Belum tentu, ya. Belum tentu setiap orang dia cocok dengan rezeki yang itu cocok untuk orang lain, ya. Seperti makanan misalnya, ya. Itu rezeki. Ada yang ngasih durian, alhamdulillah, ya, musim durian. Rezeki halal. Tapi tidak baik bagi sebagian orang yang punya penyakit, ya. Tidak baik bagi sebagian orang yang memiliki penyakit, misalnya tinggi darah atau apalah, ya. Jadi yang kita minta apa? Rizki yang baik, yang halal tentunya, dan yang baik yang memang itu membawa kebaikan untuk diri kita, ya. Bahkan yang halal pun kalau dia melalaikan, ya, jadi tidak baik. Ya. Kita minta rezeki yang halal. Ya. Allah Ta'ala kasih. Halal, alhamdulillah semuanya halal. Tapi ternyata tidak baik untuk kita. Karena ketika kita memiliki rezeki yang banyak, ternyata kita apa? Lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai. Ya. Sibuk dengan harta kita. Nah, ini berarti apa? Rizki yang halal namun tidak baik, ya. Jadi kita meminta kepada Allah rizki yang betul-betul baik, yang cocok untuk kita, ya. Jadi kita ini tidak tahu tentang diri kita sendiri, ya. Makanya kita meminta apa? Rizki yang baik, ya. Belum tentu rizki yang banyak itu baik untuk kita, ya. Jadi kadang, ya, seorang muslim itu dia minta kepada Allah rizki yang banyak, tidak dikasih-kasih, ya. Sering dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya orang kaya, ya. Orang yang banyak punya harta, ya. Ternyata Allah Ta'ala tidak kasih, ya. Bukan Allah Ta'ala tidak sayang, ya. Bisa jadi dengan itu Allah Ta'ala menyayanginya. Allah Ta'ala tidak jadikan dia sebagai orang yang kaya. Karena Allah Ta'ala tahu orang ini kalau dia kaya, dia tidak akan lagi berdoa.
Orang ini kalau dia kaya, dia tidak akan lagi ke masjid. Orang ini kalau kaya, dia akan lalai. Dia akan sibuk dengan hartanya. Bisa jadi dia tidak lagi ibadah kepada Allah. Maka dengan kasih sayang Allah Ta'ala biarkan dia ya miskin lah istilahnya. Agar dia terus hatinya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kemiskinan itu sebuah kebaikan bagi seorang hamba, ya. Jadi kita meminta rizki yang baik, ya, bukan rizki yang banyak, ya. Karena belum tentu rizki yang banyak membawa kebaikan untuk diri kita, ya. Dan ada beberapa pengaruh harta haram, ya. Jadi apa yang kita cari itu sangat berpengaruh kepada diri kita dan orang-orang yang kita kasih dari harta kita, ya. Istri dan anak kita, ya. Pekerjaan kita, kalau dia halal berpengaruh baik kepada diri kita dan berpengaruh baik kepada istri dan anak kita. Pekerjaan dan hasil yang haram itu berpengaruh buruk kepada diri kita dan berpengaruh buruk kepada istri dan anak kita, ya. Di antara dampak harta haram adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap orang yang mengambil harta haram. Dan Allah Ta'ala sebutkan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia, makanlah apa yang di bumi yang halal dan yang baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, ya. Jadi setan di antara langkahnya apa? Dia menjerumuskan manusia agar manusia ini memakan harta yang haram, ya. Dan harta yang haram, atau harta yang kita miliki, pekerjaan yang kita lakukan, dari situ kita mendapatkan harta, itu sangat erat dengan amal perbuatan kita, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, ayat ini apa? Allah Ta'ala perintahkan bahkan kepada Rasul sekalipun, makanlah yang baik-baik, ya. Tentunya halal, amal yang baik. Kata para ulama, dua perintah ini sangat erat. Perintah untuk mencari makanan yang halal, perintah untuk beramal. Orang yang makanannya makanan yang halal, maka dia amalnya akan baik, akan mudah untuk beramal soleh. Orang yang pekerjaan dan hartanya harta haram, maka juga berpengaruh kepada apa? Amalnya mesti akan beramal amal yang buruk, ya. Karena dua ini sangat berkaitan, ya. Dan makan harta haram adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suht labisa ma kanu ya'malun, ya. Engkau melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi, mereka sangat gemar untuk melakukan kemaksiatan dan permusuhan dan makan makanan yang haram. Labisa ma kanu ya'malun. Sungguh sangat jelek
sangat buruk apa yang mereka lakukan, ya. Dan setiap harta yang haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, lalu itu menjadi daging, kata Nabi SAW, api nerakalah yang pantas untuk membakarnya, ya. Kata Nabi SAW, innahu la yarbu lahmun min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Tidaklah sebuah daging yang tumbuh dari harta yang haram, melainkan api nerakalah yang pantas untuk membakarnya. Bahaya, ya? Harta haram sudah menjadi daging, ya. Apalagi itu harta haram yang murni, dari kecil dia makan dari harta yang haram, ya. Oh, berarti apa? Darah dagingnya seutuhnya dari harta yang haram, ya. Dan doa tertolak, ya, karena makan harta yang haram. Ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bercerita, ya, ada orang yang sedang safar, ya, dan dia pakaiannya lusuh, ya, compang-camping, dan dia berdoa mengangkatkan tangan ke langit, ya. Ternyata kata Nabi SAW, doanya tidak dikabulkan. Padahal 3 perkara nih sedang safar. Ini termasuk waktu mustajab, ya. Jadi termasuk waktu mustajab berdoa kapan? Ketika safar. Dan safar itu minimal berapa? 80 km, ya, 80 pal. Kita melakukan perjalanan 80 km di atas itu, dan minimal 80, itu disebut safar. Di bawah itu tidak disebut safar, ya. Maka berlaku, kalau safar itu berlaku apa? Berlaku hukum-hukum safar. Bagi dia boleh mengqashar salat, bagi dia boleh menjamak salat, bagi dia yang berpuasa boleh tidak berpuasa kalau dia safar. Tapi kalau di bawah itu, maka dia tidak boleh menjamak dan mengqashar salat, dan tidak boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Nah, di antara keutamaan orang yang safar, dia adalah waktu mustajab, ya. Jadi orang ini ketika safar, waktunya doanya seharusnya dikabulkan. Dan dia sedang berpenampilan lusuh, kusut, compang-camping. Dan hadis Nabi SAW, kata Nabi, kam min ash'ath aghbar law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang berpenampilan compang-camping, lusuh, kusut, kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah Ta'ala kabulkan sumpahnya. Jadi ini termasuk keadaan yang seharusnya doanya dikabulkan. Yang ketiga, dia mengangkatkan tangannya ke langit, dan ini juga sebab seharusnya doanya dikabulkan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala malu ketika seorang hambanya mengangkatkan tangan ke langit, lalu Allah Ta'ala tidak kasih apa-apa, ya. Jadi dia telah mengumpulkan tiga yang seharusnya ini penyebab doanya dikabulkan. Namun kata Nabi apa? Doanya tidak dikabulkan. Apa kata Nabi SAW? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Walaupun dia mengumpulkan waktu-waktu mustajab, keadaan-keadaan yang mustajab, tapi kalau dia makanan, pakaiannya haram, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Azan kah? Ya, kita lanjutkan nanti setelah azan poin yang ketiga, yaitu beramal amal yang diterima, ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Jadi prioritas seorang muslim dalam setiap harinya ya. Yang pertama dia harus belajar tentang agamanya ya. Minimal tadi yang dia pelajari adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya ya. Harus dia pelajari bagaimana dia melakukannya dengan benar ya. Dan apa saja hak-hak yang harus dia tunaikan ya. Yang kedua ya, seorang muslim dia karena dia hidup ya, maka dia butuh makan ya. Butuh rizki ya. Harus bekerja, maka yang dia cari adalah rizki yang baik ya. Seorang muslim dia harus berusaha mencari rizki yang baik ya. Harus bekerja, berusaha, dan usaha yang dia harus lakukan adalah usaha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang itu adalah harta halal, dan dia meninggalkan harta-harta yang haram ya. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang kurang lebih maknanya seperti ini ya. Sebenarnya setiap orang itu dia memiliki rizki ya, yang halal ya. Tapi karena karena seseorang ketidaksabarannya ya, isti'jal namanya ya, tergesa-gesa ya, lalu dia mengambil harta yang haram, yang kalau dia bersabar dia akan mendapatkan harta yang halal sama jumlahnya dengan apa yang dia ambil pada yang haram ya. Dan ini pernah terjadi kepada
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib, ya, pernah masuk ke dalam masjid dan menitipkan kuda beliau di depan masjid, ya, kepada seseorang, ya. Lalu beliau masuk masjid, ternyata setelah keluar masjid orang ini sudah tidak ada lagi, dan pelana kudanya diambil, dicuri sama orang yang dititipkan tadi, ya. Dan dia jual ke pasar. Dia pergi ke pasar dan dia jual. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyuruh orang, karena kudanya tidak punya pelana lagi, ya. Maka beliau menyuruh orang untuk membeli pelana ke pasar, ya. Dengan uang yang tadi sebenarnya sudah diniatkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengasih imbalan karena menjaga kuda, ya. Uang tadi sudah disiapkan di dalam saku, ya. Nanti kalau keluar masjid, nanti uang ini saya kasihkan kepada orang yang tadi menjaga kuda saya, ya. Tapi ternyata orangnya kabur, ya. Nah, uang ini dijadikan untuk membeli apa? Pelana. Panggil orang, suruh beli pelana di pasar. Ternyata belinya kepada pencuri tadi, ya. Ternyata belinya kepada pencuri. Pelananya ya pelana yang punya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Sungguh dia telah tergesa-gesa, ya. Sungguh dia apa? Telah tergesa-gesa, tidak sabar. Kalau dia bersabar maka dia akan mendapatkan yang halal. Tapi karena dia tidak sabar maka yang dia dapatkan adalah yang haram dengan jumlah yang sama, ya. Jadi kalau kita sabar, ada tawaran nih, tapi haram, tolak saja. Kalau itu memang rezeki kita, kita akan dapatkan itu dengan yang halal, dengan cara yang halal, ya. Kalau betul jumlah ini adalah rezeki saya, maka saya akan dapatkan sesuai dengan jumlah ini dengan jalan yang halal. Maka bersabar saja, ya. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil perkara yang haram. Karena kalau itu memang rezeki kita akan dapatkan dengan cara yang halal, ya. Dan ini ada hadisnya sesuai dengan kisah yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tapi ulun lupa teks hadisnya, ya. Yang ketiga yang menjadi prioritas kita adalah beramal atau amal yang diterima. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak pagi kita agar amal kita apa? Diterima. Besok lagi kita bangun, kita doa lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, ya. Maka apa? Seorang muslim dia harus beramal. Tidak sampai di situ. Amal yang dia lakukan harus betul-betul diterima. Bukan hanya beramal, ya. Yang penting beramal. Tidak seperti itu. Dia harus memastikan amal dia ini adalah amal yang diterima. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, ya, dan sering disampaikan oleh ustadz-ustadz, ya, syarat amal diterima ada berapa? Ada 2, ya. Jadi seseorang kalau dia beramal soleh, amal apapun itu, ya, dia beramal soleh, beribadah, dia harus melengkapi 2 syarat ini agar ibadahnya diterima. Yang pertama adalah dia harus ikhlas, ya. Harus ikhlas dalam ibadah yang dia lakukan, dalam amal soleh yang dia lakukan. Ketiadaan ikhlas tidak diterima. Yang kedua, dia harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ikhlas saja tidak cukup, ya. Orang beramal sangat ikhlas, ya. Tapi ternyata apa? Ibadahnya ternyata tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seikhlas apapun tidak ada manfaatnya.
atau amalnya sudah bagus, sesuai sudah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata apa? Dia mengerjakannya minta puji, minta lihat, ya. Riya, ya. Tidak ikhlas, maka ini juga salah, ya. Maka dua ini adalah syarat diterima amal ibadah seseorang, ya. Dia harus ikhlas dan dia harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ikhlas masalah hati, ya. Maka kita harus tumbuhkan di hati kita keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan mutabaah, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus dipelajari, ya. Amal ibadah, bagaimana caranya melakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini terbagi dua, ya. Amal yang tidak diterima, yang tidak sesuai tuntunan, ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah beramal yang tidak disyariatkan, ya. Ini jelas tidak diterima, ya. Beramal dengan amalan yang tidak disyariatkan, tidak ada ibadah seperti itu lalu dia lakukan. Dia bikin ibadah sendiri, ya. Baik dia yang membikin atau bikinan orang lain yang dia amalkan, ini tidak akan diterima. Sekhusyuk apapun, sebagus apapun dia mengamalkannya, ya. Walaupun dia sampai nangis-nangis saking merasa dekatnya dengan Allah, tapi ternyata ibadah yang dia lakukan bukan disyariatkan, tidak disyariatkan. Ibadah yang tidak disyariatkan, maka ibadahnya sia-sia, tidak ada pahalanya, ya. Misalnya orang zikir, ya, tapi sambil menari-nari, ya. Tidak ada zikir sambil menari-nari, ya. Ini tidak ada syariat kita. Syariat ini tidak ada yang berjoget-joget menari-nari, itu tidak ada, ya. Atau zikir yang diiringi dengan musik, ya. Ini juga tidak ada di syariat kita. Maka ini jelas tidak diterima, ya. Zikirnya zikir buatan, ya, yang tidak ada pensyariatannya. Jadi yang pertama, amal yang pasti ditolak apa? Amal ibadah yang tidak disyariatkan. Allah Ta'ala katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala celak, ya, orang-orang yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan tentang ini, ya, tentunya Allah Ta'ala berfirman apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama ini apa? Telah sempurna sebelum Nabi diwafatkan. Ayat ini diturunkan ketika Nabi berhaji wada', haji terakhir. Dan Nabi diwafatkan di Rabiul Awal. Ayat ini diturunkan di bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Hanya 2 bulan sekian setelah ayat ini turun, Nabi diwafatkan. Maka agama ini telah sempurna. Makanya kata Imam Malik apa? Malam yakun yauma idin dina falaisal yauma dina. Apa yang bukan dari perkara agama di hari itu, di hari Allah Ta'ala turunkan ayat ini, maka dia bukan agama sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, ya. Jadi yang bukan perkara agama di hari ketika Allah Ta'ala turunkan ayat itu, bukan agama sampai hari kiamat. Jangan dimasukkan dalam perkara agama, ya. Jadi tidak boleh kita ngarang-ngarang dalam ibadah, bikin-bikin ibadah,
Ya, ini membuat syariat baru, membuat tambahan dari syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Ya. Ini pertama, ya, mengerjakan ibadah yang tidak disyariatkan. Atau yang kedua, yang terakhir, yaitu mengerjakan ibadah yang disyariatkan namun dirubah caranya. Nah, ini juga tidak diterima. Ibadahnya disyariatkan, namun cara pengamalannya ternyata dibikin-bikin sendiri. Seperti baca Quran disyariatkan, tapi ternyata dia bikin apa? Bikin cara-cara tersendiri. Entah dibikin waktu-waktu khusus, ya. Di hari sekian baca, di hari sekian harus baca ini, atau harus mengumpulkan orang banyak. Ya. Tidak seperti itu, tidak ada pengharusan seperti itu. Hari sekian baca Quran, baca saja sesuai dengan ibadahnya, dibaca secara mutlak, tidak berkaitan dengan waktu, kecuali memang ada surah-surah yang kita disunahkan di hari-hari tertentu untuk membacanya. Memang itu ada penyunahannya. Tapi kalau baca Quran secara umum, apalagi surahnya tidak ada perintahnya untuk dibaca di hari sekian lalu kita baca, tidak ada sunnahnya untuk di hari sekian harus baca itu, lalu kita katakan harus baca itu. Nah, ini apa? Amalannya disyariatkan, namun cara untuk mengamalkannya apa? Tidak benar. Ini juga tidak diterima, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama, ya. Dan Allah taala mudahkan urusan dunia kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kita dalam beramal, sehingga kita menutup, ya, umur kita dengan husnul khatimah, dengan penutup amal yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan zahir dan batin kita dari berbagai macam penyakit-penyakit atau hal-hal yang buruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala kumpulkan kita di tempat ini, Allah taala kumpulkan kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.